sekali. Om Swastiastu. Kami dari kelas 11 PM1 kelompok 9 ingin mewawancarai usaha yang Bapak kelola. Sebelum kami melanjutkan mewawancarai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Tugede Mahendra, nomor absen 29. Saya Inyoman Yudari Mawa, nomor absen 26. Saya Imade Eling Pangestu, nomor absen 18. Saya Ibu Dudika, absen 28. Selanjutnya, kami akan menanyakan tentang biodata Bapak dan nama usaha penjualan bubut Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Ikut Guna dari Desa Kuung, Kecamatan Margo, Tabanan. Nama bengkelnya Bude Mahadana Guna Mandiri. Alamatnya di Jalan Anlir, Gang 7, nomor 1A. Kapan berdirinya bengkel bubut Bapak ini? Bapak mulai untuk mendirikan bengkel bubut ini dari 2014. Selanjutnya, tolong Bapak jelaskan sedikit sebelum Bapak mendirikan usaha ini. Ya, terima kasih. Sebelum Bapak mendirikan usaha ini, Bapak tamat tahun 1994 di STM Negeri juga yang anak-anak masuk sekarang. Setelah itu Bapak bekerja di tempat usaha orang lain selama lumayan lama. Setelah itu 2014 setelah matang untuk untuk punya nasabah, punya relasi, baru Bapak bisa mendirikan usaha ini. Selanjutnya, tolong jelaskan sedikit apa sebabnya Bapak mendirikan usaha ini. Ya, setelah bertahun-tahun Bapak bekerja di tempat orang lain, di tempat usaha artinya bengkel orang lain, Bapak merasa setinggi-tingginya jadi karyawan, lebih baik jadi bos sendiri. Itu istilah Bapak. Makanya Bapak berniat untuk bisa punya bengkel sendiri biar bisa jadi bos sendiri. Adakah perusahaan atau pabrik yang Bapak ajak kerjasama dan pekerjaan apa saja yang sering Bapak ambil? Ya, untuk selama ini pabrik yang Bapak ajak kerjasama adalah pabrik Aqua yang ada di Mamal dan di Sembung, dan yang di kantoran itu PU Perairan. Bapak biasanya yang sering Bapak ambil di PU Perairan itu untuk servis bendungan dan membuat pintu bendungan yang baru. Dan yang di pabrik Aqua biasanya servis alat-alat mesin yang sering rusak, yang sering dilas bubut dan yang sering direparasi. Banyak lagi yang lainnya yang di luar itu, yang paling sering yang itu biasanya yang jadi mudah kerjasama jadi vendor. Kalau di pabrik jadi vendor, kalau di PU kita ada kerjasama kontrak. Adakah Bapak mempunyai cabang bengkel lain selain bengkel ini dan berapa total Bapak mempunyai karyawan? Untuk bengkel selain ini ada bengkel 3 tempat lagi, yang itu di Jalan Anlir 12 dan di di Baho sama di Bongan. Karyawan seluruhnya yang Bapak ajak, yang di bubut 3 orang, yang di khusus jelasnya lagi 7 orang. Bagaimana Bapak mengukur kepuasan konsumen? Kalau mengukur kepuasan konsumen, itu bisa dilihat dari ini tempat usaha Bapak kan di pelosok masuk gang gitu. Dimanapun kalau konsumen itu mencari orang yang senang, kalau tidak senang kan berarti tidak dicari lagi gitu. Apalagi selama ini kita punya langganan tetap dan punya kontrak kerja. Kalau memang tidak memuaskan kan tidak mungkin dikontrak atau dicari kemanapun berada, walaupun di tempat yang sulit pasti dicari. Itu yang pakai Bapak acuan untuk Bapak bisa memuaskan konsumen.
Bagaimana perkembangan bengkel bubut Bapak selama Bapak membuka bengkel bubut ini? Mulai awal-awal 2014 memang sih awal-awal bukanya kan baru orang mungkin belum tahu keadaannya di dalam, terus setelah berapa bulan semakin membaik, semakin ramai ya, alhamdulillah Astungkara sampai saat ini terus berjalan lancar. Selanjutnya kami minta inspirasi Bapak untuk memotivasi kami untuk kedepannya agar bisa menjadi pengusaha sukses. Kalau Bapak sih intinya cuman harus bisa bangun pagi yang utama. Yang kedua harus ulet, tidak gampang menyerah, bekerja keras, dan punya wawasan untuk maju. Dan harus punya banyak relasi. Apa sasaran kita untuk kedepannya? Kalau kita punya bengkel, umpamanya kita tidak bisa melanjutkan kuliah, kita harus sungguh-sungguh untuk belajar atau bekerja dulu, cari pengalaman dulu. Setelah udah matang, harus punya bengkel sendiri, harus punya usaha sendiri. Pada intinya lebih baik jadi bos kecil daripada jadi karyawan di tempat usaha orang lain, walaupun setinggi apapun masih kita ditekan. Kalau punya usaha sendiri kan kita yang ngatur gitu. Kalau kita jadi walaupun jadi manajer, jadi ya setinggi-tingginya jadi karyawan di tempat orang lain, masih kita diatur. Kalau kita yang punya, kita bisa mengelola. Kalau kita ingin banyak dapat duit, kita bekerja keras, kita yang bisa ngatur waktu yang kita butuhkan, lama kita bekerja, kita yang bisa ngatur semuanya. Itu sih yang untuk ini, untuk memotivasi. Yang jelas harus kerja keras, harus semangat yang tinggi dan yakin gitu. Kita yakin harus bisa. Apakah kendala-kendala yang Bapak alami selama Bapak membuka bengkel bubut ini? Kendalanya sih biasanya pas ada proyek besar, kendalanya ya kan biasa kalau perusahaan itu ada ngasih DP gitu. Kendalanya di keuangan. Bapak biasanya muter lewat bank gitu. Kalau modalnya lebih dari ratusan juta, kadang-kadang kita kan main bank, harus main bank dulu. Kalau pekerjaan kecil-kecil itu sih tidak bisa diatasi. Biasanya itu kendalanya. Dan kalau dapat pekerjaan besar itu Bapak kadang-kadang nyari tenaga freelance gitu. Ada mengenalkan tenaga yang di sini aja. Kadang-kadang ada nyari tenaga dadaan istilahnya. Itu sih kendalanya biasanya. Sekian wawancara ini. Sekian pertanyaan dari kami. Lihat mainannya. Lihat mainannya. Sekian pertanyaan yang kami tanyakan. Sekian pertanyaan yang kami tanyakan. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.